Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Kita berada di hari yang di hari ke-10 ya keluarga muslim ya. Di hari ke-10 di bulan Ramadan 1443 Hijriah ataupun bertepatan dengan kalender Masehinya. Kita memasuki di tanggal 12 April ya keluarga muslim di tahun 2022 di hari Selasa ini keluarga muslim. Kita akan hadirkan satu kajian live bersama guru kita Ustadz Indra Sudrajat Hafidhullah Ta'ala, di mana di sore hari ini Ustadz akan menyampaikan satu buah tema tentang disyariatkannya terapi ruqyah ya keluarga muslim ya. Ya, tentunya seperti apa penjelasan terkait hal ini, tentunya kita akan simak bersama-sama kajiannya ataupun penjelasannya di sore hari ini keluarga muslim, dan juga di sesi kedua nanti keluarga muslim juga bisa turut berpartisipasi bersama kami di program acara ngabuburit spesial bulan Ramadan ya keluarga muslim ya di hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Ustadz Indra yang telah hadir di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum juga sehat? Alhamdulillah Ustadz. Nah, syukran Ustadz ya, jazakumullah khairan Ustadz atas waktu yang telah diluangkan di sore hari ini. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, saat lagi kita akan simak ya sesi pertama, sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Indra Sudrajat Hafidhullah Ta'ala dari satu pembahasan materi, yaitu tentang disyariatkannya terapi ruqyah ya keluarga muslim. Kita akan simak penjelasannya ataupun kita akan langsung saja memasuki sesi pertama agar lebih efektif waktu kita di sore hari ini. Kepada Ustadz Indra Hafidhullah Ta'ala, silakan Ustadz untuk menyampaikan materinya Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairul bashari wa sayyidul mursalin wa khatamul anbiya'i munfarida. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yarji'un nasu ila rabbihim furada. Para pemirsa Radio Kita TV yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Kita akan membahas saat ini tentang disyariatkannya ruqyah. Ada beberapa saudara kita yang barangkali bertanya-tanya tentang apakah benar dalam syariat Islam ini disyariatkan untuk meruqyah dan diruqyah. Maka perlu kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyepakati perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika mereka menjampe dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka yang terkena gangguan jin atau kesurupan. Maka dari itu para ulama pun sepakat bahwa ruqyah adalah salah satu perkara yang disyariatkan oleh Islam.
dan tak mengapa seseorang meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Kemudian dalam sebuah riwayat Abdullah bin Mas'ud, seketika Abdullah bin Mas'ud mendapatkan seseorang dalam keadaan terkena gangguan jin, artinya kesurupan. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membacakan firman Allah pada orang yang terkena jin tadi dengan mengatakan dengan membacakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini berada di dalam surat Al-Mu'min, ya, Al-Mu'minin, ya, ayat 115 hingga 118. Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat ini. Abdullah bin Mas'ud meruqyah dengan menggunakan ayat ini kepada salah seorang yang terkena gangguan jin atau kesurupan. Kemudian hal ini tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Apa yang kau bacakan kepada orang ini?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, beliau membacakan ayat dari surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 115 sampai 118 tadi, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur lebur. Ya, niscaya gunung itu akan hancur lebur. Jadi demikian pula ketika seseorang meruqyah dengan ayat tadi, insyaallah taala dengan izin Allah, jin yang ada di dalam tubuh seseorang, dengan kita meyakini bacaan kita di dalam surat Al-Mu'minun tadi, ayat Al-Mu'minin tadi, ayat 115 dan 115 hingga 118, insyaallah taala akan mendatangkan manfaat berupa perginya jin dari tubuh seseorang. Ya. Kemudian ini pun menjadi perilaku para ulama kita, terutama ulama madhab, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui dengan datangnya tamu kepada beliau yang mengatakan ada seorang budak wanita yang terkena jin, maka Imam Ahmad memberikan sandalnya untuk dipukulkan kepada tubuh wanita yang terkena gangguan jin tadi. Kemudian orang yang diperintahkan oleh Imam Ahmad melakukan apa yang disarankan oleh Imam Ahmad. Setelah beliau membaca bacaan-bacaan Al-Quran dari ayat-ayat ruqyah, kemudian beliau pun mengadakan dialog dengan jin tadi, seraya meminta kepada jin tadi, memaksa kepada jin tadi untuk keluar dari tubuhnya, dan dipukulkan sandal Imam Ahmad itu kepada wanita yang terjangkit gangguan jin tadi atau kesurupan tadi. Kemudian jin tadi pun berkata melalui wanita tadi, dia mengatakan, demi Allah saya akan keluar dari tubuh wanita ini karena sesungguhnya aku mendapatkan sandal yang kau pukulkan adalah sandal Imam Ahmad yang beliau
adalah orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan mentaati apa yang dia suruh. Nah, ini perkataan jin tadi. Ya, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah wanita tadi sembuh dari gangguan jin, artinya terbebaskan dari kesurupan. Nah, dari beberapa hal yang ada, baik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah bacaan yang dibacakan Abdullah bin Mas'ud kepada seseorang yang terkena gangguan jin atau kesurupan tadi, dan Rasulullah SAW menyepakati hal ini, dan Rasulullah SAW tidak menegurnya. Bahkan Rasulullah menyatakan kalau seandainya seseorang yang mendapatkan taufik membacakan ayat ini kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur lebur. Dan juga kita dapatkan Imam Ahmad bin Hanbal juga melakukan ruqyah kepada budak wanita yang saat majikannya datang kepada Imam Ahmad. Demikian pesuruh dari mereka datang kepada Imam Ahmad untuk meminta meruqyah orang tersebut. Imam Ahmad hanya memberikan terompahnya untuk dipukulkan kepada wanita tadi seraya dibacakan ayat-ayat ruqyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, iya, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan ya keluarga muslim di sore hari ini ya, dari pembahasan materi tentang disyariatkannya terapi ruqyah ya keluarga muslim ya, di program acara Ngabuburit bersama guru kita Ustadz Indra Sudrajat Hafidhullah Ta'ala. Dan sebelum kita akan masuki sesi kedua keluarga muslim, kita akan menghadirkan terlebih dahulu ya beberapa jeda dan juga insert berikut ini. Tetap bersama kami keluarga muslim ya di Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Bima ta'malun. Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Terima kasih Anda masih bersama kami keluarga muslim ya. Anda masih menyimak program acara Ngabuburit ya, satu kajian live di sore hari ini keluarga muslim bersama guru kita Ustadz Indra Sudrajat ya Hafidhullah Ta'ala, di mana di sesi pertama tadi kita telah hadirkan ya keluarga muslim ya satu buah pembahasan tentang disyariatkannya terapi ruqyah ya, yang telah kita simak bersama-sama tentunya sesi pertama, sesi penyampaian materi ini. Dan berikutnya keluarga muslim kami berikan kesempatan bagi keluarga muslim yang ingin bergabung sama kami di sore hari ini program acara Ngabuburit ya keluarga muslim. Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 02314882281. Ustaz, terkait tentang disyariatkannya terapi ruqyah ini, tentunya di saat ini banyak orang beranggapan bahwa ruqyah ini hanya digunakan untuk mengobati terkena sihir ataupun terkena jin juga, Ustaz ya. Apakah ini juga berlaku Pak Ustaz ya, ketika ketika kita sedang malas menjalankan aktivitas terkhusus beribadah, Ustaz ya, apakah ini juga bisa diruqyah dan juga hasilnya akan kita bisa menjadi rajin ataupun dari hal-hal yang terkait tentang penyakit yang terkait penyakit medis, apakah bisa diobati dengan ruqyah ini Pak Ustaz? Iya, bismillah. Apakah penyakit fisik atau gangguan malas ya bisa diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah? Maka bisa, kita katakan bisa. Karena bisa jadi malasnya seseorang, susahnya orang untuk bekerja, dia lebih cenderung malas-malasan. Bisa jadi karena faktor ada ain di dalam dirinya, atau karena faktor memang dianya betul-betul perlu diberikan nasihat-nasihat kemudian diruqyah. Maka ini bisa juga seseorang diruqyah hanya karena malas yang menimpa dirinya. Itu bisa karena memang ain, ataupun karena memang dalam dirinya terkumpul rasa malas yang sangat hebat. Maka cara meruqyahnya adalah dengan cara menasehati orang tersebut dan membacakan ayat-ayat yang ruqyah, dan juga untuk orang itu agar meruqyah dirinya sendiri.
Barangkali itu. Kemudian yang kedua tentang terkait dengan orang yang terkena penyakit fisik, apakah bisa diruqyah dengan ayat-ayat Allah? Bisa, karena surat Al-Fatihah dan Allah jadikan Al-Quran itu juga sebagai obat, ya, penawar untuk untuk orang-orang yang terjangkit penyakit karena gangguan jin ataupun penyakit fisik, karena Allah menyatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, ya, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa, dan kami jadikan apa yang telah kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai penawar, ya. Maka seseorang yang terkena penyakit fisik, entah itu batuk, entah itu penyakit-penyakit berat atau penyakit-penyakit ringan, akan lebih baik orang itu meminta kepada Allah dan juga meruqyah dirinya dengan ayat-ayat ruqyah. Salah seorang syekh pernah bercerita yang kita dapatkan, ya, bahwa ada orang yang terkena penyakit kanker. Kemudian ia merutinkan dirinya membaca surat As-Saffat, ya, As-Saffat, was-saffati saffa, wazajirati zajra, wataliyati dzikra, sampai akhir ayat itu dia baca berulang-ulang, ya, sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi, ya, sampai datang ayat itu. Kemudian seketika ia mengatakan kalau gunung saja bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekas kalau di situ pernah ada gunung. Ya. Kalau gunung saja yang kokoh bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat tersebut seperti seolah-olah tidak pernah ada gunung. Ya, padahal di situ dahulu gunung. Allah hilangkan gunung itu. Allah sangat mampu, apalagi menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri seorang hamba. Maka orang tadi mulai hari-harinya membaca Al-Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah sembuhkan penyakitnya total, ya, penyakit kankernya Allah sembuhkan secara total. Wallahu taala bisawab. Nah, ya, syukran saja, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk masalah terapi ruqyah ini, apakah hanya bisa dilakukan sekali ataukah bisa dirutinkan, Ustaz, ya? Apakah memang harus rutin setiap hari ataukah boleh sebulan sekali atau seperti apa tentunya agar lebih efektif terkait tentang meruqyah ini, Ustaz? Bismillah, akan efektif insyaallah taala dengan izin Allah. Seseorang itu merutinkan ruqyahnya, tidak sekali kan gitu, merutinkan ruqyahnya. Bersama dengan dia meruqyah, kita pun memberikan kekuatan-kekuatan pada mental kita terkait dengan tauhid, ya. Kita perbaiki tauhid kita, kemudian perbaiki wala kita, artinya loyalitas kita terhadap agama ini. Kita perbaiki niatan-niatan kita perbaiki keseharian kita, ketaatan kita, kekurangan-kekurangan kita perbaiki dengan terus meminta kepada Allah ampunan. Maka insyaallah taala rutinnya terapi dalam diri kita dengan ruqyah tadi akan mendatangkan kesembuhan. Jadi tidak sekali, ya, kalau bisa berulang-ulang kali dan rutin. Syukur-syukur ini dilakukan oleh sendiri. Allah ta'ala besok. Iya, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan keluarga muslim, saat ini Anda menyimak, ya, program acara Ngabuburit, kajian live bersama guru kita Ustaz Indra Sudrajat Hafidhullah Ta'ala. Silakan bagi keluarga muslim yang ingin bergabung sama kami di sore hari ini, Anda bisa manfaatkan line telepon kami, ya, di 0231 488 281. Kita akan hadirkan untuk pertanyaan yang masuk di sore hari ini, datangnya dari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Ustadz Afan izin bertanya, adik saya mengidolakan artis Korea. Di kamar dipajang foto-foto artis Korea tersebut, Pak Ustadz. Semenjak suka dengan artis Korea, adik saya suka ngelamun dan susah
dibilangin Pak Ustadz ketika diajak ngobrol ataupun diajak bicara langsung pergi. Apakah ini juga bisa akibat pengaruh dari mengidolakan artis-artis Korea tersebut Pak Ustadz? Ada minta nasihat Pak Ustadz seperti apa menyikapi adik saya seperti ini? Bismillah. Jika usianya di tingkatan ABG ya, anak remaja, agar agak kemungkinan besar seseorang itu mengidolakan idola-idolanya, entah itu artis Korea, entah itu artis Hollywood. Kan dulu kan masa ke masa nih ngefansnya remaja berbeda-beda ya. Iya, ada dulu tahun 80-an ngefansnya sama orang-orang barat ya. Sampai terkenal beberapa tokoh-tokoh, artis-artis, aktor-aktor barat yang digemari oleh anak-anak muda berpindah ke Cina karena ada film-film yang bergenre kungfu kan gitu. Kemudian mengidolakan, berpindah lagi ke orang-orang India karena banyak senang dengan lagu-lagu India misalkan. Atau juga sekarang Korea ya lagi lagi viral di mana-mana, orang cinta, demen, ngefans banget sama artis-artis Korea, apalagi orang rela ngeluarin uang jutaan rupiah hanya untuk menyaksikan konser-konser musik yang dimainkan musik itu oleh artis-artis Korea. Nah ini ya merupakan salah satu wabah ngefans tersendiri ya gitu bagi kaula muda. Jika ini terjadi kepada anak remaja, ternyata entah adik kita atau saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita di tingkat remaja, mereka sedang berubah ngefansnya kepada artis Korea misalkan. Apakah kemudian perubahan sikap ini dipengaruhi karena ngefans tadi? Berbagai sebab ya, berbagai sebab. Bisa jadi sebab pertama karena perubahan usia, ya perubahan masa. Tadinya masa anak-anak ke masa remaja ke masa muda. Ini akan ada proses psikologi yang berbeda ya, psikolog yang berbeda, psikiater yang ada di dalam psikis, faktor psikis yang ada di anak ini berbeda-beda. Jadi tumbuh berkembangnya anak berkait dengan masanya. Nah mungkin di saat dia dalam keadaan remaja, dia pengen tidak terusik keadaannya, tidak mau mendengarkan nasihat, pengennya diperhatikan, pengen cari jati diri, kemudian gak peduli dengan omongan orang di sekitar. Itu biasanya terjadi pada usia-usia peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Nah, jika memang keadaannya seperti itu, berarti keadaan yang sangat wajar. Itu hanya sebuah masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja. Jika ternyata lamunannya hanya melamunkan bagaimana dia bisa berjumpa dengan artis yang dia fan, yang dia kagumi, maka ini persoalannya berbeda. Karena memang ada anak-anak remaja yang mereka mengidolakan untuk berjumpa dengan artis idolanya. Makanya ada program-program di televisi itu jumpa fan ya, jumpa fan. Ini karena memang banyak sekali anak-anak remaja yang gemar menabung, gemar mengumpulkan uang bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi hanya sekedar memuaskan dirinya untuk bertemu dengan orang yang dia fan, yang dia kagumi, sehingga rela mengeluarkan kocek ratusan ribu bahkan jutaan hanya untuk sekedar menjumpai dan bertemu langsung dengan fannya. Bisa jadi seperti itu karena salah satu pengalaman yang pernah terjadi pada seseorang ya, ada anak-anak remaja dari SMP negeri ya di kota Cirebon tentunya, yang saya ketahui mereka tiap minggu ngumpulin uang ya, tiap minggu ngumpulin uang.
Nah, mereka ngumpulin uang hanya sekedar ingin bertemu dengan artis yang diidolakannya, yang muncul di salah satu TV swasta, yang kemudian TV swasta itu juga memperbolehkan bagi para fan-nya untuk bertemu langsung di studio TV mereka. Nah, sehingga anak-anak remaja usia SMP tadi, yaitu yang saya tahu langsung peristiwanya dan kejadiannya, mereka ngumpulin uang sambil sering ngelamun, sering dia akhirnya ngumpulin kaset-kaset lagu-lagu ya artis yang dia fan-nya, kemudian mulai menyanyi-nyanyi di kamar mandi ya dan sebagainya. Terus kalau dinasihati jangan kayak gitu, ini udah nggak wajar dan sebagainya, dia tetap memaksakan diri ingin berjumpa, bahkan lamunannya sudah sangat indah. Bahkan ketika dia ingin berangkat jingkrak ya, yang saya tahu jingkrak sambil yes aku mau ketemu sama dia, aku bakalan ini, kemudian sambil menyiapkan kadonya. Sampai ibunya ngomong ke saya, Ustadz bisa nasihatin anak saya tidak supaya dia nggak jadi berangkat ke Jakarta hanya sekedar ingin berjumpa dengan fan-nya ya. Terus bukan hanya itu, bayangkan ketika dalam konser-konser musik ya, para anak remaja yang fan dengan pemusik atau orang yang nyanyi itu apa namanya? Musisi. Iya, musisi. Saya pengen ngomong musisi, rada sulit ya. Musisi tersebut dia mencoba ingin bertemu dengan musisi yang dia kagumi, dia fan ya. Entah itu karena suaranya, entah itu karena ketampanannya, ataupun karena apa. Dia atau karena lagu-lagunya yang enak misalkan. Dia rela untuk datang memadati sebuah lapangan atau stadion yang dijadikan tempat konser dengan membayar uang. Nah, bayangan-bayangan mereka seperti yang saya kisahkan pertama ya, betapa pengaruh seorang artis bagi anak remaja. Jadi bukan semata-mata ini gangguan jin, dan bukan semata-mata ini perubahan yang sangat tidak wajar. Ini perubahan yang memang umum ya. Artinya wajar ini bukan diwajarkan, bukan. Berarti umum terjadi pada sekalian generasi remaja. Tinggal kita baik-baik mengarahkan anak-anak kita, adik-adik kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang masa-masanya seperti itu. Wallahu ta'ala misal. Nah, ya, syukran saja, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Tentunya senantiasa memperhatikan juga perlu saja terkait dari anak-anak muda ini saja, agar tidak juga diberikan kebebasan yang tentunya akan nanti berujung dari hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Nah, Ustaz, terkait tentang ruqyah saja. Kan pernah kita jumpai juga saja ketika di ruqyah ada orang yang bereaksi, dan juga ada yang di ruqyah itu tidak ada reaksinya, Ustaz. Apakah antara yang bereaksi dan tidak ini menunjukkan memang yang bereaksi itu sukses dalam di ruqyahnya, ataupun yang tidak ada reaksi ini memang tidak ada jinnya, atau seperti apa, Ustaz, pandangan terkait tentang reaksi dalam meruqyah ini, Ustaz? Ya, bismillah, ada beberapa faktor tentunya ya tentang masalah ini. Ada jin yang cepat bereaksi dengan bacaan yang kita bacakan. Ada jin yang tidak mengekspresikan reaksinya, tapi sebetulnya di dalam tubuh orang tersebut ada jinnya. Teruslah kita baca tanpa kita mundur ya. Tentunya kalau bisa bergantian, karena membaca dalam tempo yang cukup lama juga sangat melelahkan. Nah, ini akan sangat berpengaruh kepada tingkat keikhlasan orang yang membaca ruqyah tadi. Jadi kalau bisa dia betul-betul menjaga keikhlasannya dan betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong hamba tersebut dari gangguan jin ya. Nah, kemudian ketika kita meruqyah, apakah karena dia tidak ada respon kemudian dianggap tidak ada jinnya? Tentu tidak ya. Bisa jadi tidak ada jinnya, bisa jadi jinnya memang tidak merespon dengan cepat apa yang kita bacakan. Apakah kemudian ada anekdot, wah berarti antum bukan orang yang beriman, ahli maksiat, jadi jinnya enggak
nggak respon. Juga tidak demikian. Bisa jadi karena memang jin itu lebih memilih untuk diam dan juga untuk mempengaruhi si orang yang terkena kesurupan tadi untuk tidak bereaksi. Sehingga ini juga ujian dan cobaan bagi si ustadz yang meruqyahnya, apakah benar dia bersabar dalam membacakan ayat-ayat ruqyah ataukah dia justru malah terbawa emosi. Saking emosi ini nggak ada jin yang udah diruqyah lagi. Ya juga seperti itu. Wallahu ta'ala. Iya, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan ya, insyaallah ya keluarga muslim. Ini kita akan hadirkan Ustaz untuk pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, datangnya dari Pak Paino di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari penjelasan Ustaz tentang ruqyah tadi, Ustaz, bagaimana cara meruqyah yang bisa dilakukan dengan diri sendiri? Maksudnya ini disebutkan surat apa Pak Ustaz yang bisa dibaca untuk ruqyah sendiri? Dari Pak Paino di Jakarta. Ya, bismillah. Surat yang dibaca untuk diri sendiri dan dirutinkan adalah Al-Fatihah dan juga seluruh seluruh ayat di dalam surat Al-Baqarah. Seluruh ayat di dalam surat Al-Baqarah. Terutama yaitu 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang kita hafal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu juga kita rutinkan untuk baca meruqyah diri kita, atau kita membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi karena ingin meruqyah kita dan itu merutinkannya, tak mengapa. Ini mendatangkan, artinya merutinkan tadi karena kita lagi meruqyah ya. Karena kita meruqyah akhirnya mengulang-ulang rutin membaca konsisten ya, membaca ayat kursi tadi. Maka ini juga bagian daripada bacaan ruqyah yang dikonsistenkan bacaannya kepada sebuah ayat atau sebuah surat. Wallahu ta'ala bishawab. Ini pun boleh. Ya. Nah, iya, syukron Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan hadirkan pertanyaan dari pemirsa Radio Kita TV dari hamba Allah ini di Talun, mengajukan pertanyaannya. Ustaz, izin bertanya, apakah orang awam, maksudnya orang dalam gangguan jiwa bisa diruqyah Pak Ustaz? Karena saya pernah melihat di YouTube orang gangguan jiwa bisa sembuh dengan mudah karena diruqyah. Minta pencerahan Pak Ustaz terkait hal ini. Ya, bismillah. Kalau kita merujuk pada perkataan-perkataan a'immah dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yang kita angkat dulu perkataan dari para ulama, yaitu bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan demikian, bahwa orang yang terkena kesurupan atau gangguan jin bisa mengakibatkan dampak kegilaan ya. Artinya orang itu bisa jadi gila kan gitu. Maka cara mengobatinya pun dengan ruqyah. Dan dengan perkataan ini maka jelas ya orang gila bisa diruqyah. Itu ya satu. Yang kedua, peristiwa ini pun pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana seseorang diruqyah karena dia telah terkena penyakit gangguan jiwa, yaitu gila. Nah, kemudian Rasulullah SAW sendiri senantiasa mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama terdapat di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, di mana Rasulullah SAW setiap kali membaca ta'awud, beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Nafakh itu bagian nafakh itu bagian gangguan jiwa ya. Artinya gangguan jin yang melahirkan gangguan jiwa. Rasulullah berlindung diri dari hal tersebut. Kemudian ulama juga menafsirkan ketika Rasulullah SAW membaca doa, ketika kata Rasulullah disunahkan agar orang yang ketika dalam keadaan takut di saat dia tidur membaca doa a'udzu bikalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hamazatis syayatin, gangguan-gangguan syaitan yang melahirkan gangguan jiwa.
Ya, gangguan syaitan yang melahirkan gangguan jiwa alias gila. Nah, maka dengan pernyataan ini jelas ya bahwa jin kesurupan bisa juga mengakibatkan seseorang itu menjadi gila. Maka boleh diruqyah. Ya, boleh diruqyah, dan ruqyah itu insyaallah taala bisa menghilangkan penyakit gila. Hanya pertanyaannya, adakah peruqyah yang siap dan bisa meruqyah dengan inten, dengan baik, dengan kapasitasnya kepada orang-orang yang terkena penyakit gangguan jiwa. Artinya di sini konsisten. Artinya betul-betul dia menceburkan diri, mengkhususkan diri untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan jiwa dengan ruqyahnya. Ini sangat jarang